Warung Rempah lagi selalu hadir. Gimana ya, Bu? Ini tuh yang enak, nggak pernah enak ya. Itu waktu mau so asik, nggak pernah bisa. Ya, kan? Warung Rempah episode kesekian, Mas Bram. Kita mau bukan mengulang sih ya, tema Panji lagi mau kita bawain ya. Tentunya karena emang masih banyak hal lain, nanti mungkin mulai. Ini kita ditemenin sekali lagi sama Mas Andra, karena beliau salah satu pakar Panji internasional ya. Terus Mas Bowo sekarang juga ya, ikutan bareng juga nih, Mas Bram. Mungkin Mas Bram bisa mau melemparkan sebuah apa gitu. Tadi tuh janjian apa kemarin tuh waktu ngobrolin sama Andra tuh, katanya Andra, ntar kita ngomongin apa? Gue bilang nggak tahu ngomong apa, kan kita ngomong aja udah, nanti di belakang improvisasi. Apa yang keluar, yang jelas masih banyak banget yang kemarin nggak cukup kan waktunya. Nah sekarang ini kita ada teman baru nih, Mas Unggul. Ada Mas Bowo. Mas Bowo ini arsitek, lulusan UGM. Usianya jauh deh, di bawah kita jauh deh pokoknya. Jauh lebih tua ya pasti ya. Kita ponakannya dia. Gini deh. Mas Bowo ini dulu juga ngotak-ngatik Panji, tapi dari sisi yang lain lagi gitu loh, bukan ya, nanti dengar ceritanya dulu deh. Halo Mas Bowo. Ya, halo Mas Bram. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wayangnya api belakang itu. Iya, alhamdulillah. Sengaja nih. Jadi kalau lagi ada zoom apa kuliah apa segala macam tuh ada backgroundnya bagus gitu. Kalau Mas Bowo pasti wayang kulit. Kalau wayangku tuh wayang kertas tuh Mas di pojok itu wayang kertas. Oh itu situ juga ada wayang tuh. Oh iya. Oh iya. Oke. Ini aku ke Bowo dulu ya. Kemarin katanya Bowo itu skripsinya adalah topiknya Panji. Ceritain dulu dong, apa namanya? Kok bisa sampai ke situ dan apa sih yang dikulik? Oke, ini aku sebenarnya tuh kemarin bongkar-bongkar lagi hasil ini ya, file-file lama. Aku tuh kemarin pas skripsi tuh bikin poster gitu, Mas. Jadi mungkin boleh aku share gak? Boleh liatin. Ceritanya. Boleh kalau mau di-share. Bisa ya. Jadi biar enak gitu. Melihatnya juga ada visual ya, bentar ya. Ini boleh masuk nggak? Boleh. Enable dulu nggak? Ya. Bentar, ini nggak ada co-host ya? Jadi host nanti jadi berarti ya? Jadi host nanti dibalikin ke Mas Uga lagi. Oke. Sip. Udah. Ya. Kelihatan. Nah, jadi tuh saya tuh dulu bikin ini Mas. Saya tuh mikir ya, kan saya tuh penari. Saya suka nari. Tapi gimana caranya menggabungkan antara tari sama arsitektur sebagai bentuk ya dua-duanya tuh sama-sama saya suka gitu loh. Sampai akhirnya saya punya ide untuk bikin ini. Bentar ya. Nah, awalnya itu kenapa kok saya bisa ngambil konsep Panji itu gara-gara baca bukunya Pak Dwi Cahyono ya. Yang dari Malang itu kan beliau bikin buku tentang cerita Panji. Nah, ketika saya baca itu, terus terang saya tuh jatuh cinta jadi sama cerita Panji ya. Dalam artian bahwa ternyata kita tuh punya sebuah cerita yang bisa sejajar atau seenggaknya sejajar lah dengan Ramayana dan Mahabharata dari India gitu. Yang itu pun juga sebenarnya skalanya udah internasional juga gitu kan. Dan bahkan di sini kan udah masuk juga ke UNESCO kalau nggak salah ya sebagai Memory of the World gitu ya. Nah, jadi dari situ akhirnya saya memutuskan untuk kalau gitu gimana caranya arsitektur itu bisa turut melestarikan budaya Panji ini. Itu pikiran dasarnya tuh dari situ. Melestarikan itu tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin cerita Panji, itu kan luas banget ininya.
budayanya kan banyak banget ya. Aku spesifikin lagi. Jadi ke topeng Malang khususnya. Kenapa? Karena pertama dia tuh lengkap ininya. Sebagai produk budaya tuh dia tuh lengkap. Ada seni tarinya, ada teaternya, ada musik, ada seni rupa, dan sastranya kan juga ada kan dari jalan ceritanya segala macam. Dan secara lokasi pun juga topeng Malangan ini punya, atau lokasinya itu kan secara historis juga dianggap sebagai latar ceritanya Panji itu sendiri di daerah Jawa Timur kan. Jadi menurut aku dengan melestarikan topeng Malang ini secara khusus itu sangat prestisius sebenarnya. Gitu. Nah terus lebih spesifik lagi, akhirnya ini sebenarnya ceritanya agak panjang tapi aku skip aja ya. Jadi intinya aku bisa ketemu sama sebuah komunitas sanggar di daerah Kabupaten Malang, itu di dusun di Desa Jambuwer namanya. Jambuwer. Iya, itu posisinya ada di kaki Gunung Malang, Mas. Ada di kaki Gunung Malang, itu ada Desa Jambuwer. Kan Mas sendiri kan juga baru pernah dengar ya. Tapi ternyata di sana itu ada satu sanggar nih, namanya Sanggar Galuh Condro Kirono. Itu mereka itu maestronya masih ada. Ini yang di bawah sini nih ada namanya Mbah Barjo. Nah, kalau mungkin Mas pernah dengar kalau topeng Malang itu yang terkenal, mungkin Mas Andra juga pasti tahu, dulu ada almarhum Mbah Karimun namanya dari Kedung Monggo. Itu sanggarnya Sanggar Panji Asmor Bangun namanya. Nah, Mbah Barjo ini itu teman seperguruannya Mbah Mun. Tapi yang ibaratnya nih yang paling muda lah gitu dulu. Makanya beliau sampai sekarang masih sugeng, alhamdulillah. Nah, tari topeng gaya Jambuwer itu punya kekhasan sendiri dibandingkan tari yang lainnya. Dan memang ternyata aku baru tahu dari Mbah Barjo juga bahwa tari-tari topeng Panji itu sendiri di Malang itu berbeda-beda stylenya sesuai daerahnya. Nah, jadi aku pikir kalau Kedung Monggo kan udah cukup terkenal ya. Aku mendingan di sini aja nih di Jambuwer, karena mereka gak banyak orang yang tahu. Jadi untuk bisa mengembangkan dan melestarikan itu sangat-sangat mereka emang butuh gitu. Selain juga karena sarana dan prasarananya juga masih minim di sana. Gitu. Nah, jadi akhirnya terus pertanyaannya kan, so what am I going to do gitu kan? Oke, ngomongin Panji, oke ngomongin topeng Malang, oke ngomongin sanggar, terus mau ngapain gitu kan? Nah, akhirnya aku pikir-pikir, kalau gitu daripada cuman ngotak-ngatik sanggarnya sama tariannya secara nggak jelas, sekalian aja aku bikin ini kawasan kesenian topeng Malangan Desa Jambuwer. Jadi di sini aku berusaha untuk meng-create sebuah sistem tata ruang untuk bisa membuat kesenian topeng ini itu bisa berkembang gitu, intinya seperti itu. Nah, ya di sini aku ngelakuin analisa gitu-gitu. Dan ini kalau Mas mungkin kapan-kapan kalau misalnya mau main ya ke Jambuwer, itu secara alamnya aja dia tuh juga udah luar biasa ya. Jadi ini kalau aku ngambil dari Google Maps nih ya, peta yang di tengah ini yang rada buram ini. Kalau lihat dicek di Google Maps, cek aja Balai Desa Jambuwer, nanti di zoom tuh areanya kan seperti ini. Ini kita kalau masuk dari area dari daerah Malang ya, kalau kita dari kota Malang itu kan harus lewat Panjen masuk sini. Nah, ini ada ada sumbu jalan besar, ini Jalan Raya Jambuwer namanya. Itu kalau pagi-pagi kita lihat ke utara dan udaranya lagi bersih, itu persis akan ngeliat Gunung Kawi di tengah jalan, persis. Jadi itu wah luar biasa banget dan gak banyak orang yang tahu. Nah, jadi ini emang secara tempat juga udah luar biasa banget sih, udah bagus lah. Nah, ini jadi aku kayak menganalisa kira-kira konsep apa yang bisa aku terapkan ke kawasan itu dalam konteks pelestarian Panji tadi. Jadi intinya aku membuat kawasan ini bukan sekedar kawasan aja, tapi juga kawasan yang punya jalan cerita, punya alur cerita.
Jadi kawasan sebagai storyteller. Jadi aku mengadaptasi cerita Panji, alur cerita Panji ke dalam setiap titik-titik area di dalam kawasan itu tadi. Nah, kebetulan ini cerita yang aku pakai itu kan versi cerita Panji ada banyak ya, Mas ya. Nah, ini yang aku pakai itu yang versi dari Jambuar itu sendiri. Jadi kalau nggak salah itu tentang Sayembara Sekartaji. Jadi di babak pertama tuh sayembaranya dibuka, siapa yang bisa mempersembahkan bunga tunjung biru itu bisa menikahi Dewi Sekartaji. Nah, terus kemudian Raden Panji sama Prabu Klono Sewandono mendengar itu, saya kira mereka dari areanya masing-masing mereka berusaha untuk mencari. Sampai akhirnya Raden Panji sama Prabu Klono Sewandono ketemu, tempur, perang, akhirnya si Panji yang menang. Dan akhirnya Panji itu bisa sampai ke Kahyangan Asmoro. Ketemulah sama Betoro Asmoro atau Betoro Komojoyo sama Betari Ratih atau Betari Kamaratih. Dari situlah dia dapat tunjung biru, terus akhirnya bisa balik ke keraton Kediri untuk ngasih ke Dewi Sekartaji dan akhirnya menikah. Nah, di situ aku mencoba untuk mengejawantahkan cerita-cerita ini ke dalam area-area di dalam kawasan itu. Jadi pengunjung yang datang itu ketika mereka ke sana, mereka nggak cuma merasakan bangunan-bangunannya, tapi juga mereka bisa menyelami ceritanya itu sendiri gitu. Nah, terus di sini juga konsep tata ruangnya itu aku ambil tata ruangnya Triangga atau puronya Bali. Kenapa kok pura Bali? Sebenarnya bukan karena Balinya, tapi karena konsep Triangga ini kan konsep dari Majapahit ya sebenarnya ya. Dan Majapahit itu aku anggap sebagai pewarisnya Keraton Kediri itu tadi, sebagai latar ceritanya, cerita Panji ini gitu. Dan kebetulan memang secara area, kawasan ini bentuknya pun juga sama, memanjang gitu. Jadi kalau mau dimasukin konsep Triangga ini bisa pas banget. Jadi area Triangga itu konsepnya kan area yang nista, area madya atau tengah, dan area yang utama gitu, yang paling suci gitu ya. Intinya seperti itu. Sebentar. Salah. Ya pokoknya intinya di situ aku eksplorasi. Nah ini yang tadi aku bilang nih Mas. Jadi kalau kita masuk itu akan langsung kelihatan Gunung Kawinya terframe. Nah di sini aku frame dengan dua area. Ini area pertama sebagai area yang melambangkan sayembaranya dibuka. Jadi di sini di sebelah kanan ini ada gedung Galeri Topeng. Nah sebelah kirinya ini ada warung makan. Ya memang existingnya di sana itu ada warung makan di sini. Gitu ya. Ini tampak atasnya. Nah ini denahnya. Nah ini kelihatannya seperti ini. Jadi nanti di setiap bangunannya itu yang memang terdesain itu akan ada signage-nya ini. Nah di signage-nya ini akan dijelaskan bangunan ini tuh apa, kemudian juga cerita yang ingin disampaikan tuh apa, sesuai yang pembabagan cerita tadi itu tadi. Gitu. Ini terus. Tapi sorry. Ya. Ceritanya di Jambuar itu cuma itu ya? Tentang apa tadi kembang tunjung biru? Iya, yang mereka pakai buat pentas tuh biasanya itu, Mas. Gitu. Ya, ini sih desain isinya lah ya. Jadi itu nanti di dalam galerinya itu aku bikin nanti ada tempat area introduksi tentang menceritakan cerita Panji secara dasar itu seperti apa. Kemudian ada area Panji dunia ini aku sebutnya. Jadi di sini nanti di area sini tuh akan dijelaskan atau dikasih lihat semua bentuk kebudayaan Panji di seluruh dunia, dari mulai yang paling terkenal itu kan di Asia Tenggara lah ya, Kamboja, Thailand, Malaysia segala macam. Ada area topengnya sama ada area kostum gitu-gitu. Terus kita jalan lagi, ini skip aja. Nah jadi setelah dari yang tadi tempat di bawah itu, yang galeri topeng itu, kalau pengunjung nanti masuk terus, itu nanti mereka akan sampai ke
area menuju area utama itu ada gapura ada 2 beringin seperti ini yang melambangkan gapura Paduraksa. Itu kan kalau di dalam Pura Bali itu kan Paduraksa itu kan melambangkan pintu masuk ke area yang utama gitu. Nah, di area utama inilah nanti terdapat adanya sanggar, adanya balai desa Jambuirnya itu sendiri, ada masjid agung masjid desa, kemudian ada di sini ada aku juga desain sebagai candi dalam tanda kutip sebagai candi utamanya dari area itu, sebagai focal point-nya itu di sini. Jadi nanti pertunjukan apa segala macam yang besar-besar tuh di sini. Sekaligus juga ini kan latarnya Gunung Kawi itu tadi. Nah, ini jadi posisi yang tadi kalau dari bawah nih ya, kita datang dari bawah, di sini candi utama. Nah, candi utama ini juga termasuk perlambang di mana si Panji itu udah ketemu sama Komojoyo Homorati. Baru terus dapat ininya, Sekar Tujuh Biru. Nah, gongnya justru ada di Sanggar Geluh Chandra Kirana ini, di mana di situ melambangkan si Panji ketemu sama Dewi Sekartaji pada akhirnya. Nah, ini dia. Jadi ini area sanggar sekarang ini nih existingnya ini adalah area rumahnya Simbah Barjo. Oh, okay. Gitu. Jadi ini di sini ada aku desain, di sini ada perpustakaannya, ada warungnya, di sini ada gedung untuk pelatihan tarinya, di sini ada untuk gamelan outdoor, di sini ada pelatarannya gitu. Nah, ini desainnya, ini denahnya, bla bla bla. Nah, ini interiornya seperti ini untuk yang gedung tarinya. Ini juga kenapa kok gambar ada tari topeng tapi belakangnya kok orang pada kayak ngeband gitu. Sebenarnya ini ada yang ingin aku sampaikan juga bahwa ya kesenian ini mau nggak mau juga perlu beradaptasi lah gitu dengan kreativitas zaman lah gitu. Ya pada intinya ini udah slide yang terakhir, poster terakhir ya. Pada intinya yang aku ingin sampaikan dari skripsiku ini adalah kalau kita mau melestarikan suatu bentuk tradisi gitu ya dari apapun itu perlu didesain sebuah sistem gitu. Kita nggak cukup hanya melihat tari sebagai tarinya saja, atau misalnya kita melihat sanggar sebagai hanya sekedar bangunan saja, itu nggak bisa. Tapi kita juga harus mendesain sistemnya. Jadi di sini nih aku sampai ngasih usulan konsep acara Festival Topeng Jambuir. Jadi dari mulai awal persiapan H-1, hari H-nya bakal ada acara apa aja, di hari kedua ada seminar segala macam, sampai hari ketiga penutupan, sampai aku bikinin skemanya nih, skema acaranya nanti bakal kayak gimana, dilakuinnya di venue apa aja, itu sampai aku bikin kayak gitu. Jadi ya aku harap ini bisa menjadi perspektif baru dalam kita melihat pelestarian dari budaya Panji beserta turunan-turunannya, dalam hal ini topeng Malang gitu ya, dari segi kalau ini dari segi arsitektur gitu. Mungkin itu aja Mas Bram. Oke, thank you Mas. Boleh hostnya dibalikin ke Mas Uga lagi. Oke, sebentar. Oke, aku tadi juga cukup ada satu hal yang cukup menarik ya. Aku pengen dapat komentarnya Mas Andra. Itu aku baru dengar loh terus terang versi kisah cintanya Ino Kertopati dan Sekartaji yang versi ini gitu loh ya. Yang pakai pakai sayembara lagi ya. Sayembara terus diperebutkan oleh Panji dan Kelono gitu. Menarik banget. Mas Andra udah pernah dengar yang versi yang ini? Kalau terkait dengan itu sebenarnya kalau kemudian saya menelusuri lagi apa yang dulu pernah saya tangkap dari Panji, itu malah dari cerita semacam itu Mas. Jadi Panji Anggreni ya terutama ya. Jadi ketika yang Panji Sekartaji itu yang kemudian Panji mencintai Anggreni di luar sana gitu, yang kemudian dia kemana-mana gitu kan, kemudian Pak Anggreni dibunuh, kemudian
apa namanya, dia beralih cerita ya, beralih rupa, kemudian atau itu Panji Semirang ya. Jadi ada pertemuan Semirang, ya, ada pertemuan antara Panji di sisi yang ini, dan kemudian yang satu lagi itu adalah Sekartaji yang beralih nama gitu untuk memperebutkan suatu apa namanya, kekuasaan gitu. Sayembara yang sebenarnya intinya adalah menemukan keduanya lagi gitu. Yang apa namanya, sisi yang satu itu menyadari bahwa dirinya adalah sebuah penemuan pencarian ketika yang satu ketemu juga dengan akhirnya dengan Panji gitu. Tipe-tipe semacam itu sebenarnya memang apa namanya, lazim ya, yang jadi satu modus penceritaan Panji, dan yang itu menjadikannya menjadi lebih akrab, lebih dekat dengan kita gitu kan. Ketika yang pertama yang biasanya kan yang kalau kita yang paling dekat itu adalah kebahagiaan dan kesedihan gitu kan ya. Dan kemudian kalau penerjemahan cerita Panji itu kan artinya ada romansa gitu kan. Romantika antara Panji dan Sekartaji begitu. Dan kemudian yang diperlukan adalah sebuah heroisme gitu kan. Heroisme yang satu siapa? Panji kehilangan sesuatu, Sekartaji juga kehilangan sesuatu, tapi ada satu usaha yang dilakukan, sebuah kekuatan, kekuatan sehingga bahkan superioritas gitu. Sehingga pada satu sisi itu menimbulkan suatu heroisme yang baru terhadap orang-orang yang menangkapnya, dan ada akhirnya adalah rekonsiliasi. Itu kan pola-pola yang sebenarnya bisa kita tunjuk dalam cerita Panji. Itu sih, Mas. Iya. Ya. Dan kalau boleh saya komen tadi tentang Mas Bowo tadi, itu menarik. Saya memang betul ya. Saya waktu itu saya sempat dalam rangka penulisan buku mengajak kepada yang tersembunyi. Mas Bowo mungkin kalau pernah dengar, waktu itu saya bersama Bentara Budaya Balai Sujatmoko pernah memang kita penelitian di Mas Handoyo ya, Mas Handoyo ya Mas ya, di mana namanya, Kedung Monggo. Kedung Monggo. Dan memang Mas Handoyo bercerita tentang, jadi memang Malang itu semacam ada 4 arah mata angin gitu loh Mas Bram. Jadi yang utara itu siapa saya lupa, Tumpang ya, atau mungkin saya salah, Mas Bowo mungkin tahu. Kedung Monggo itu di sebelah barat, dan memang kekhasannya, maksud saya ada 4 ciri kekhasanan kalau mau ditunjuk pemetaan ekspresi Panji Malang itu. Dan salah satunya memang Jambuwer, Mas, itu di sisi selatan, yang kebetulan memang saya tidak sempat ke sana, tapi itu juga disampaikan oleh Mas Handoyo. Jadi baik secara ekspresinya itu artinya juga bentuk topeng, hiasan topeng, ornamen topeng, kemudian penceritaan tadi yang ditunjuk oleh Mas Bowo tadi, yang kemudian ditegaskan oleh Mas Bram, dan sisi lainnya itu ada yang di sebelah utara, dan di sebelah timur itu kayaknya yang di mana Kaki Bromo itu gitu. Jadi memang padepokan itu yang kemudian sekarang menghidupi dengan cirinya sendiri, dengan potensialitasnya sendiri, dan pada saat yang sama dengan energinya sendiri, Mas. Japung itu juga termasuk ya, topeng Japung. Japung, iya Mas, termasuk itu. Itu juga salah satu yang bisa ditunjuk untuk bagian dari elemen pertunjukan maupun elemen komunitas yang ada di Malang. Gitu, Mas. Oke. Menarik banget ya. Jadi menarik ketika. Ya, Mas. Itu ya, menarik sih. Seru loh itu. Tapi memang setuju sih, emang harus sebenarnya kalau untuk kebudayaan memang nggak harus melulu dilihat dari output keseniannya aja ya. Memang ekosistem tuh ya, itu penting juga. Karena di beberapa negara pun juga kayak gitu sepertinya ya. Kayak misalnya kalau yang contoh yang paling yang paling populer di Vietnam gitu kan, ada situs perang Vietnam gitu ya. Itu kan sebenarnya dibikin di ekosistem seperti itu juga.
Dan ini yang Mas Bowo bikin sih menurutku menarik banget. Itu ngomong-ngomong jalan yang tengah itu berapa kilometer ya Mas ya? Oh itu Yang nggak lurus sampai tadi. nggak sampai kilometer sih Mas. Itu cuman kalau ntar ya ada aku cek dulu. Ini itu dia cuman total itu cuman sekitar 200 hampir Oh. 300 sih, 300 meter. Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin turisme gitu ya, orang datang dari pendopo pertama ke dalam itu memang bisa jalan kaki gitu ya dengan enak ya. Bisa separah-parahnya kalau mau jalan kaki bisa, tapi aku tadi lupa sebutin juga itu aku juga ngusulin kalau mereka itu juga bisa bikin paket pakai andong sapi. Nang sapi ya. Karena di sana tuh juga terkenal kalau nggak salah tuh ada ininya tuh sapi gitu loh. Jadi aku tertarik untuk mengeksplor itu aja, bikin andong tapi sapi ininya gitu. Itu apakah cerita itu juga dimiliki, artinya gimana ya? Kalau ini kan tekanan utama ceritanya ini kan pada sayembara memperebutkan Dewi Sekartaji ini. Kemudian saya pernah lihat dua versi yang lain, di mana versi yang itu yang umum tuh yang waktu itu sempat saya ikut di dalam pentasnya Mas Wasi waktu tahun berapa itu ya? Itu yang versi Andra yang Anggraini yang Anggraini dibunuh, terus kemudian dia Sekartaji jadi Panji Semirang. Tapi ada satu lagi yang saya juga pernah, kalau itu saya baca di bukunya siapa aku lupa, di mana pada saat Anggraininya dibunuh, Panji Nukertopatinya yang lari, yang keluar dari kerajaan, kemudian terus dia jadi Prabu Klono, lupa aku namanya, Klono apa gitu ya, yang ada di luar itu, dia membentuk kerajaan ya, kemudian dia malah berbalik menyerang dua kerajaan itu gitu, sampai akhirnya dia ngelihat Anggraini masuk nyawanya juga masuk ke dalam tubuhnya Sekartaji dan akhirnya mereka jatuh cinta. Jadi ini kira-kira ya, kalau ini kita lemparkan ke Andra, mungkin udah lihat ya, pasti udah lihat yang yang versi Ino yang di mana, yang di Thailand, kemudian mungkin ada di negara mana lagi, termasuk yang di dalam The Arje. Itu apakah mereka juga bikin persepsi sendiri? Apakah apakah ngambil dari salah satu versi yang ada di Jawa itu? Ya Mas, jadi memang garis besarnya seperti tadi yang saya sampaikan tadi, ada rancang bangun dramatika ceritanya memang tetap pada pola-pola yang sama. Jadi pertemuan, kerajaan, diplomasi, kemudian perpisahan, artinya baik itu dikarenakan faktor internal itu maksudnya dari kerajaannya, artinya disuruh pergi atau kemudian yang dibunuh seperti tadi polanya Anggraini, atau faktor eksternal. Faktor eksternal itu misalnya diantaranya pembuangan atau kemudian penjelajahan yang lain, sampai kemudian mereka menemukan berbagai macam hal dan akhirnya rekonsiliasi baik secara politis maupun secara dramatika cerita gitu. Di pola-polanya akan tetap seperti itu. Yang sebenarnya kemudian kalau menurut saya yang jadi benang merah dan itu yang menebalkan, menguatkan cerita Panji itu adalah dengan pola seperti itu sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang religius gitu. Jadi religiusitas itu diterjemahkan dalam dramatika cerita yang seperti itu. Artinya misalnya masalah pembunuhan misalnya. Misalnya pembunuhan yang siapa, Anggraini itu misalnya. Oke, kita bisa bicara tentang dramatika cerita yang kemudian bisa dinaik turunkan emosinya dengan cara seperti itu. Tapi alasan pembunuhan itu juga tidak serta-merta kemudian masalah kebencian ataupun jelas baik sisi baik atau sisi buruk, itu enggak. Tapi pada akhirnya kalau kemudian kita tunjuk pembunuhan Anggraini di situ, itu menunjuk pada misalnya ada satu contoh ketika satu prasasti yang menunjukkan bahwa di situ ada pendarmaan, penciptaan Candi Dharma.
perabuan yang didirikan memang untuk kepentingan mendoakan seseorang gitu. Nah, artinya itu merupakan fase yang lebih penerjemahan sebuah cerita yang menerjemahkan bahwa ini ada tingkat kehidupan selanjutnya yang dipercayai dan diwujudkan yang disampaikan melalui cerita seperti itu. Begitu juga ketika misalnya tadi kita tunjuk pada cerita Tunjung Biru misalnya. Sama halnya bisa-bisa saja sih itu ditunjuk pada cerita yang lain, misalnya ketika kalau wayang kan kemudian bertapa dan kayangan gitu kan, kita bisa bicara tentang realitas seperti itu. Tapi juga pada saat yang sama bahwa kemudian Panji kata sih ada tingkatan untuk naik ketemu dengan Bathara Kamajaya dan lain-lainnya, itu merupakan satu pengakuan eksistensi ke Hindu gitu, dan juga pada saat yang sama kita menunjuk pada sebuah religiusitas. Kalau misalnya kemudian saya menambahkan misalnya ini dalam bentuk relief, ini kalau misalnya tadi saya ngomong kan berdasarkan cerita ya, artinya itu kan bisa itu ngoyoworo anggapannya Andra saja gitu kan. Tapi ketika kemudian ditunjuk pada sebuah cerita relief, artinya sesuatu yang real, nyata, bisa kita tunjuk logikanya, bahkan secara teknik gitu. Ada satu fase ketika pencarian itu, kalau tidak salah di Candi Penataran deh, kalau nggak salah, di bagian teras depan itu misalnya ada fase ketika Panji berdiri di sebuah telaga. Jadi digambarkan relief air begitu, dan ada gambaran angsa atau apa semacam itu, dan di ujung sana ada pohon dan kemudian seorang perempuan. Atau kemudian di relief lain ketika Panji duduk dalam posisi memangku perempuan gitu ya, dan kemudian misalnya dia memegang alat musik. Dan pada saat yang sama yang menarik kita bisa tunjuk adalah gambaran kaki yang tercelup di air gitu. Nah, konsep air dalam hal ini baik itu dalam bentuk telaga tadi atau dalam posisi yang di atas Panji tercelup di dalamnya itu, kakinya itu merupakan, kita bisa baca sebagai sebuah konsep penyucian. Begitu. Ketika kemudian ada fase ada relief burung misalnya itu. Kalau gambaran sekarang mungkin secara sinematik itu ya kita bayangkan misalnya seorang adegan mati kemudian kamera zoom out gitu kan ke atas gitu seakan nyawa terbang gitu. Gambaran-gambaran logika yang kekinian semacam itu. Dan pada saat sama ketika kaki Panji berada tercelup di sebuah air yang semacam itu artinya ya semacam ada laku kesucian untuk menuju pada sebuah rasa, entitas rasa tinggi ketika kedua orang bertemu dalam sebuah emosi cinta yang itu universal, bukan lagi sebuah passion atau bahkan lust atau apapun gitu, Mas. Begitu. Oke. Menarik banget ya. Pengembangannya bisa ke sana-sana ya. Iya. Terus kalau jadi kepikiran juga ya, kalau misalnya dari cerita-ceritanya Panji ini terkait ke proyeknya Mas Bowo ya. Kalau dari desain arsitekturnya sendiri Mas, apakah memang ada di kisah-kisah itu dijelaskan ya, kayak misalnya mungkin ada kisahnya gitu, si Panji datang ke sebuah lokasi yang terdapat 3 pilar atau segala macam yang menyebutkan ciri-ciri arsitektur, atau ada nggak sih sebetulnya kalau dari ceritanya? Nah, kalau dari cerita yang versi Jambuer itu terus terang sih nggak ada ya Mas Unggul ya. Jadi karena waktu itu juga kan karena aku risetnya itu kan langsung wawancara dari Mbah Barjo ya. Jadi ya, beliau juga ceritanya kan karena by oral, jadi ya secara garis besar aja. Tapi kalau aku nggak tahu kalau dari teks-teks aku juga kurang tahu ya kalau misalnya cerita Panji itu apakah ada teks aslinya misalnya di versi-versi tertentu, apakah ada teks asli apa enggak dan bentuknya seperti apa. Mungkin Mas Andra nanti aku juga sekalian tanya sih Mas, apakah ada. Kalau misalnya ada mungkin ada di bagian-bagian tertentu yang itu bisa jadi menceritakan bentuk-bentuk fisik dari ya entah itu mungkin
tata ruang kah atau arsitektur atau apa gitu. Karena memang dari buku yang saya baca itu, by the way tadi sorry bukan Pak Dwi Cahyono tapi Pak Henry Nur Cahyo. Ini bukunya yang mengenal budaya Panji, itu di situ disebutkan memang cerita Panji itu bisa menjadi sumber-sumber inspirasi dari banyak bidang gitu, karena dia ada ngomongin macam-macam gitu. Itu sih Mas. Oh, gitu. Tapi sejauh ini sih belum ada apa namanya, aku belum nemuin sumber yang kalau kayak misalnya di Serat Centini. Serat Centini itu ada beberapa bagian yang itu menjelaskan tentang arsitektur masyarakat Jawa pada waktu itu. Nah, kalau di Panji ini aku belum nemu. Berarti kalau yang dipercaya Mas Bowo itu dari segi arsitekturnya, Mas secara desain Mas Bowo banyak pakai style apa tuh Mas? Nah, kalau kita ngomongin fisik ya, karena kalau arsitektur kan nggak cuma sekedar tampilan fisik. Nah, tapi kalau kita ngomongin fisik itu terus terang aku mengambil gaya arsitektur candinya. Makanya kalau tadi kan aku sempat ada bikin gapura, ada Candi Bentar, kemudian ada apa namanya, apa sih itu namanya itu Padu Raksanya, kemudian ada ini apa bangunan panggung itu aku mengambil secara abstraksi sih Mas. Jadi nggak secara realis aku ambil bentuknya seperti itu, tapi aku abstraksiin gitu. Dan sisanya kayak bangun sanggar gitu, ya aku ngambil dari bentuk-bentuk lokal di daerah situ aja gitu. Yang penting selaras dengan desanya itu tadi sih. Terkait sama warnanya pun juga mungkin ya. Kalau iya, lihat kan kalau dari keseniannya kan warna-warni banget ya kalau Panji itu ya. Kalau dari topeng segala macam ya. Meriah ya. Gitu. Andra tadi mungkin nyambung pertanyaannya Mas Bowo. Mas Andra. Ya. Apa namanya? Reference. Sejauh ini referensi itu dapatnya di mana yang secara apa ya? Yang secara langsung itu adakah serat apakah ada X teks gitu? tekstual apa enggak? Ya serat apa gitu kali Mas mungkin? Iya. Ya, jadi ketika Panji menjadi sebuah memory of the world gitu kan, artinya persyaratan yang dibutuhkan itu adalah sebuah bukti fisiknya kan gitu ya. Nah, bukti fisiknya itu berwujud pada halo? Ya. Apakah connect? Oke. Connect. Ini lagi terpukau ini dengerin ini. Enggak sih, di sini soalnya freeze semua gitu saya jadi silam pukau malah jadi grogi saya. Ya, jadi ketika Panji diajukan sebagai Memory of the World, UNESCO juga mensyaratkan hal-hal semacam itu. Ada pembuktian seperti apa yang kemudian kau bisa tunjukkan ke kami kan gitu. Makanya kemudian seperti juga saya sampaikan pada waktu obrolan yang lalu gitu, ketika kita juga mengajukannya ketika bersama negara yang lain ya, Thailand dan Laos, Vietnam itu juga mengajukan data-data fisik dari naskah-naskah yang ada gitu. Kalau seperti yang saya pernah sebutkan bahwa kita di Perpustakaan Nasional ada sekitar 75 naskah tentang Panji misalnya. Di luar sana masih ada berapa, bahkan di Leiden gitu Pak Roger Toll itu ada sekitar 260 naskah terkait hal itu gitu. Jadi itu menjadi sebuah pembuktian bahwa memang Panji itu mempunyai sebuah kualitas untuk menjadi sebuah memory of the world gitu. Dan itu naskah tradisi ya. Atau naskah naskah tradisi ya. atau tradisi Mas. Atau naskah tulisannya dari para peneliti itu? Naskah tradisi Mas. Gitu. Naskah tradisi ya? Iya masih ada. Di Leiden itu tercatat bahkan dari tahun 1700-an kalau nggak salah Mas. Zamannya Senogorgonya itu loh Mas. Itu ada gitu. Bahkan sebelum itu sudah ada. Kalau itu bukan lontar ya. Udah kertas ya. Kertas maksudnya. Bahkan masih ada yang Pak Roger Toll itu ngomong tentang deluang Mas. Masih ada dan apa yang menarik itu adalah di sana itu ada gambar hati gitu loh Mas. Dari bagian sisi 1,5 halaman itu ada gambar hatinya gitu loh. Itu menarik itu. Itu menarik itu dan itu benar-benar ada gitu loh. Jadi memang pembuktian hal itu penting gitu. Memang ada.
tidak sekedar memori ingatan, tapi memang kemudian bisa dibacakan gitu kalau mau berbicara tentang hal itu. Dan untungnya kemudian kan sekarang Leiden kemudian mendigitalisasikan itu kan, jadi bisa kita akses gitu. Prasasti pasti ada ya. Pasti ya jelas ada, beberapa itu tetap ada bisa kita tunjuk gitu. Oke. Nah, tapi kemudian data-data semacam itu memang itu adanya dan memang itu menjadi yang patut kita buktikan sebagai memory of the world. Ada hal menarik yang waktu tadi Mas Unggul juga sempat bicara sedikit tentang ekosistem gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu deh. Kalau yang disajikan di Wayang Beber Pacitan itu, apakah itu bagian dari episodenya Panji? Joko Kembang Kuning itu. Iya Mas, iya. Itu Joko, betul. Bagian dari betul. itu ya. Iya Nah, betul. Wayang Beber Pacitan itu kan ini ya mistis banget ya. Artinya itu memang sarana ritual dan terutama untuk pengobatan. Itu kan biasanya kalau ada yang saya baca ya. Waktu itu saya juga di Senawagi ikut melakukan pendokumentasian di Wayang Beber, dan aduh ampun deh, itu setiap melangkah itu selalu ada selamatannya sampai kesel aku sebetulnya. Tapi ya udah, memang tradisinya seperti itu. Tapi yang ingin saya tanyakan itu kan berarti itu adalah bagian yang sebetulnya juga bisa kesenian itu melekat sekali dengan ekosistemnya. Artinya kan itu sama kayak mereka tuh kalau gini, case-nya hampir sama kayak di Kalimantan ya, pada saat ada topeng hudok atau peristiwa atau dukun belian setiu itu, yang mana begitu di Jakarta mereka diminta untuk tampil di atas panggung, dan awal-awalnya mereka bingung kan waktu disuruh tampil karena loh, ini emang yang sakit siapa sehingga saya suruh nari gitu. Di sana mereka nari itu karena ada yang sakit gitu. Nah, ini kan partisipatori ya sifatnya ya, keseniannya ya. Artinya kalau ada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat memang memerlukan kesenian itu, baru dia bisa disajikan. Nanti dia bukan semata-mata sebuah tontonan estetik yang nonton seneng. Kalau versi yang lebih kapitalistik kayak wayang orang gitu bayar gitu kan. Nah, apakah hal yang seperti ini tuh juga terjadi di mana namanya Jabung gitu misalnya, atau di tempatnya Mbah Karimun gitu? Apakah wayangnya ini juga pertunjukannya ini apakah juga terkait dengan suasana atau kebutuhan ekosistemnya itu? Ya, jadi saya pikir itu merupakan pola yang lazim kita temui di bentuk-bentuk pola budaya tradisi kita ya Mas ya. Jadi sebenarnya itu sebuah mindset yang kemudian semacam sudah teruji gitu dalam tanda petik dari zaman turun-temurun ketika seni budaya itu diwariskan untuk kemudian transfer knowledge maupun transfer teknik gitu kan kepada generasi selanjutnya. Jadi kalau mau ngomong di manapun gitu, saya pikir itu menjadi keniscayaan, dan itu wajar adanya. Ketika waktu itu saya berbagi pengalaman ketika ketemu Mas Handoyo, memang tetap ada. Jadi fase-fase tertentu yang dimana waktu itu memang kami sempat diundang untuk kemudian hadir di sana. Jadi kalau yang terutama di sana adalah yang penting itu memang topengnya, sisa topeng terakhir yang bikinan Mbah Karimun itu, kemudian yang itu akan kemudian dipentaskan di belakang pendopo waktu itu, yang itu merupakan tempat sakral gitu kan, yang disakralkan waktu itu, termasuk juga beberapa tema cerita yang memang saya lupa, tapi artinya memang hal semacam itu, maksud saya mau ngomong ke bahwa pola-pola semacam itu memang akan terus dibentukkan, dikuatkan, dan terus diberlangsungkan oleh mereka sendiri. Tidak hanya itu kan, kemudian seperti kalau di desa saya di kaki Merapi itu, Mas Bram juga tahu gitu kan, juga setiap
Suro itu kan juga punya penanggalan sendiri bahkan gitu kan, dari apa, tidak tanggal 1-nya, tapi misalnya di tempat saya itu di tanggal 15-nya misalnya gitu. Tanggal 15-nya itu pun juga tidak sehari, tapi artinya ada rangkaian yang kemudian itu juga berhitungan dengan angka misalnya gitu. Dan kemudian ketika fase tema utama, pentas utama di tempat saya itu ada cerita khusus yang itu memang tidak akan pernah bisa dirubah, diganti dengan dengan berbagai alasan apapun gitu. Jadi pola-pola semacam itu memang pewarisan yang saya pikir menciptakan, kita bisa melihatnya seperti halnya ketika kita memandang bahwa kenapa kita punya konsep wingit terhadap pohon atau sendang tertentu gitu misalnya. Kalau dalam logika kita kan sebenarnya itu kita bisa bicara tentang konservasi alam kan gitu ya. Jangan mendekat-dekat ke sana, jangan sampai nebang bahkan atau memetik apapun karena itu engko ketemu karo danyanging, primpeni dan lain-lain gitu kan. Tapi bahwa konsep logika yang sekarang itu kan misalnya kita tidak berada di sana, tidak mengapa-ngapain tempat pohon sebesar itu dan sendang di situ, maka akan tetap terjadi sebuah konservasi alam dan di mana semuanya akan tetap seimbang, mata air tetap ada, kita nggak kekurangan dan lain-lain gitu loh. Jadi memang logika-logika itu artinya bahwa bukan lagi masalah wingit atau enggak, masalah bisa dilabrak atau kemudian ini bisa ditolerir, tapi rangkaian logika yang penerjemahannya memang sesuai dengan zamannya, dan itulah yang sebenarnya memang ada dan kita butuhkan. Begitu sih saya memandangnya, Mas. Oke. Mas Unggul ada yang mau diomongin tuh kayaknya. Ada. Tapi apa ya tadi ya? Banyak banget. Nggak, soalnya aku kalau ngomong sama Mas Andra tuh ingat obrolan yang episode waktu itu, yang Panji pertama kita. Ya. Ini sebetulnya budaya tanding apa budaya banding ya? Itu sih masih budaya banding dulu untuk kemudian dijadikan budaya tanding, Mas. Gitu ya? Iya betul, memang ketika pada satu sisi itu saya memang terkagum-kagum ketika bagaimana sebuah cerita seperti itu bisa hadir di masyarakatnya dalam berbagai bentuk, dalam berbagai interpretasi yang kemudian sebenarnya bersumber pada satu hal yang sama, cerita tentang Panji Sekartasi. Dan itu ternyata kemudian tidak hanya sebuah imaji, sebuah bayangan, sebuah kreativitas dari pelakunya, tapi ternyata juga bisa dibuktikan secara real, baik itu lewat prasasti, lewat serat-serat, kemudian lewat relief dan berbagai peristiwa sejarah yang bisa ditunjuk sebagai dasar logika pencatatan mengenai kisah itu gitu. Kalau dibandingkan misalnya kita dengan Ramayana dan Mahabharata begitu kan, nggak tahu, sepanjang pengetahuan saya itu kan hanya berdasarkan pada sebuah serat tulisan gitu kan. Tapi tidak ada sebuah bukti-bukti sejarah atau hal yang lain mungkin yang bisa ditunjuk, atau setidaknya tidak sekaya dengan apa yang bisa dibuktikan oleh cerita Panji begitu kan. Dan itu cerita sebesar Mahabharata, Bharatayuda dan Ramayana itu sudah memukau kita mendunia sebegitunya. Kekuatan imaji artinya itu yang kemudian saya bisa tunjuk, dia menguatkan, dia bisa sampai ke diri kita sampai sekarang ini. Tapi kalau kemudian kita menanyakan pembuktian semacam apa gitu, itu bisa ditunjuk di cerita Panji. Di mana-mana di Bu Lydia Kiven menunjuk ada sekitar 20 lebih percandian di Jawa Timur untuk menunjuk pada sebuah cerita yang menunjuk pada cerita Panji. Belum lagi relief-relief yang bisa ditunjuk, kemudian patung-patung yang lain yang bisa membuktikan gitu. Dan serat-serat yang lain kita sebut gitu kan, sudah terbukti itu di luar sana 260 naskah yang itu bisa membuktikan. Iya. Dan itu artinya kan tidak hanya penulisan, imaji, kreasi,
tapi ada sebuah kerja ilmu pengetahuan yang saya pikir terstruktur gitu kan, pendokumentasian dalam tanda petik pada waktu itu, dan juga kemudian tidak hanya sebuah glorifikasi sebuah penceritaan atau kalau mau menunjuk sebuah wangsa Majapahit juga enggak juga, karena di luar itu ada sebuah hal yang lebih besar terkait dengan religiusitas, dan religiusitas itu saya pikir kan itu jadi suatu hal yang memayungi semuanya kan, baik itu kisah cinta, kebahagiaan, kesedihan, cerita apapun itu kalau kemudian sampai pada religiusitas itu kan artinya sudah mencapai puncak tertinggi tentang seluruh konsep, dan Panji itu merangkum itu semua. Yang itu, jadi ketika awal bisa dibuktikan, itu sudah bisa menjadi budaya banding. Dan kalau kemudian bisa kita terangkan seperti ini, tidakkah kita bayangkan Panji sebagai sebuah budaya tanding atas kebesaran nama Mahabharata, Bharatayuda, dan Ramayana. Begitu Kalau sih. 206, kalau ada 260-an sumber ya teks gitu ya yang menceritakan yang di mana teks itu adalah sumber cerita gitu ya, cerita dari episode-episode Panji dengan ratusan, berarti ada sekitar segituan juga ya apa versi yang ada di itu semua di Leiden itu ya. Artinya di Leiden itu dalam bentuk apa kopi apa naskah aslinya yang mereka bawa di sana? Naskah asli, 200 Mas. Asli ya? Naskah asli. Di Perpustakaan Nasional, iya, Perpustakaan Nasional 76. Di Malaysia kalau tidak salah saya baca 100-an atau berapa gitu loh. Panjinya sana tapi ya? Panjinya Malaysia ya? Iya, betul. Itu. 200 itu maksudnya aku masih bayang karena Panji itu kan bisa dibilang satu cerita ya, satu cerita. Nah, ketika 200-an itu apakah bagian per bagian atau gimana? Apa? Aku masih agak gelap nih soalnya. Sepanjang pengetahuan saya itu memang ada satu naskah yang panjang gitu kan ya Mas ya, dan kemudian dan itu memang kan terbagi dalam berbagai episode yang kemudian memang dimunculkan di berbagai bentuk yang kita kenal sekarang gitu Mas. Gitu. Jadi kalau aku bayangkan gitu ya Mas Gul ya, ada satu cerita panjangnya nih Panji nih, ada satu cerita panjangnya Panji. Tapi cerita panjangnya itu pun kalau dalam bayanganku itu terbagi-bagi karena bukan terbagi-bagi, itu juga bisa di first gitu ya. Cerita panjang versi mana gitu ya, versi yang tadi itu yang Anggraininya dibunuh kemudian Panjinya keluar, atau yang dibunuh kemudian Sekartajinya yang jadi Panji Semirang, itu kan semua cerita yang panjang gitu. Cerita Indo. Babonnya sendiri aja udah banyak gitu loh. Padahal di dalam satu babon itu terdiri dari episode-episode yang sangat panjang. Tapi kalau di masyarakat sendiri gitu ya, di masyarakat ya mungkin khususnya di Jawa Timur ya, Malang segala macam, ini seberapa meresapnya sih Mas cerita Panji ini? Kayak misalnya kalau aku yang waktu itu kita pernah bahas juga Mas ya, ketika kita ngomongin Mahabharata, Ramayana segala macam, bahkan di Pulau Jawa pun gitu, banyak yang percaya ini penjelasannya Gatot Kaca, ini rumahnya Prabu Baladewa segala macam, bahkan itu kan sangat meresap banget ya ke masyarakat gitu ya, entah benar entah enggak ya. Nah kalau Panji itu ada nggak contoh-contoh gitu ya itu Mas? Kayak misalnya petilasannya Panji Semirang nih, ini dulu rumahnya gimana gitu, ada nggak Mas kalau di masyarakat sendiri itu? Ada Mas, ada. Ada, iya tetap ada. Kalau mau menunjuk pada eksistensi yang sampai sekarang ya tadi seperti saya sebut tadi, Mas Bowo sudah melakukan di daerah Jambuwer. Dan saya menyebut ada 4 titik di Marah Mata Angin Malang itu yang masih itu real gitu ya. Bahkan kalau kemudian kita bicara yang agak aneh-aneh gitu misalnya di mana namanya ya sesuatu yang tidak kita bayangkan misalnya di daerah Sasak sana. Atau Banjarmasin misalnya gitu. Apa yang kita bayangkan kalau misalnya di sana tetap ada satu naskah yang dari sana yang menuliskan tentang itu gitu. Itu naskah ya, apalagi kemudian bangunan imaji yang lain, artinya petilasan siapa gitu ya. Sama halnya ketika saya mendapatkan cerita bahwa di Buton sana gitu Pangeran Diponegoro kerisnya ada di sana gitu.
Padahal meskipun di sana sebenarnya di Kaledupa kan gitu mereka punya iya kan di sana pulau penghasil keris-keris itu gitu loh. Logika-logika semacam itu memang sudah begitu meresap sih dan apa namanya satu refleksi mereka mempersonifikasikan dirinya dengan cerita Panji gitu. Kalau mau menyebut tentang kisah cinta gitu, adakah referensi seorang pasangan yang lebih kerap disebut selain nama Panji gitu. Roro Mentut Prono Citro itu sektoral kan gitu loh. Nah, itu di daerah Jawa saja gitu loh, atau siapa sih yang lain misalnya gitu. Tapi kalau kemudian Panji Sekartaji gitu, saya pikir itu menjadi lebih universal, hampir sama levelnya kali sama Romeo and Juliet gitu pada saat yang Rama sama. Sinta gitu ya. Nah, ya memang itu. jadinya agak-agak ini ya. Aku sendiri kan juga jujur dulu ya pasti dari kecil waktu aku cerita terpapar Panji meskipun tapi tidak segitunya kan gitu ya. Dan teman-temanku juga kalau ngomongin di Jakarta mungkin ya itu kan juga nggak terlalu ya, kalau Ramayana Mahabharata mereka tahu semua rata-rata gitu karena ada komiknya kan ada kotasi jadi kita paham pop culture kita kena gitu ya. Panji ini kayak menurutku sih minim banget ya Mas dan ini sayang banget gitu loh. Padahal kan ini benar. Kalau ngomongin memory of the world gitu ya kita sendiri nggak punya memori itu gitu. Betul. Secara umum ya, ini kan sangat disayangkan banget ya. Betul, iya. Makanya apa yang dilakukan, saya pikir apa yang dilakukan Mas Bowo itu ya memang satu, kalau mengacu pada istilah Mas Unggul tadi ya, memberdayakan ekosistem dalam basis logika kebudayaan bernama Panji itu, dan itu penting kan. Dari satu sisi memang Panji itu apa ya? Kalau saya melihat memang ada di satu sisi Panji itu melokal sekali. Sampai itu tadi ya di Jambuwer ada sendiri, di Jabung ada sendiri, di ada dengan varietas lakonnya yang masing-masing gitu ya. Tapi di sisi yang lain di mana-mana ada Panji. Jadi sebetulnya bisa sebarannya itu kayak kayak diasporanya Panji itu sebetulnya ada di mana-mana gitu loh. Beda dengan yang tadi kalau kayak Mas Andra bilang tadi kayak misalnya Prono Citro, Roro Mentut gitu. Bangsa Cara Raja Patmi gitu lah ya artinya. Atau kayak Layon Sari ya yang di Bali. Di Bali. Ya, betul. Sudah dia di Bali aja gitu, di tempat lain nggak ada. Jadi kalau kita jangan kalau di Thailand sendiri Panji justru sangat populer. Jangan-jangan ya, aku nggak tahu. Panji sendiri di Thailand mungkin semua orang tahu gitu, anak-anak mudanya gitu. Kayak kita di Indonesia, bahkan anak-anak mudanya aku yakin sekarang masih tahu sedikit tentang Ramayana atau Mahabharata, pasti masih tahu. Tapi ketika ditanya Panji, aku nggak yakin semua tahu gitu ya. Jangan-jangan kalau di wilayah lain gitu kayak disebutin kemana di mana aja mas, Thailand, Vietnam gitu ya dan sebagainya, mungkin jangan-jangan malah lebih kuat lagi gitu. Bisa jadi. Secara manajerial, baik itu manajerial pengetahuan maupun manajerial ekspresi begitu, mereka masih bisa ditunjuk lebih, bisa kita bandingkan lah mas. Artinya secara manajerial ekspresi misalnya, mereka kan rutin untuk mengadakan festival Inau itu rutin tiap tahun dan pasti mengundang negara-negara yang berbasis cerita Panji, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia begitu mereka sendiri. Dan kemudian saya pernah baca satu cerita bahwa saat putra mahkotanya gitu loh, angkatan berapa saya lupa, sekitar tahun yang lalu lah pokoknya, dia mempersonifikasikan dirinya sama halnya logikanya ketika Hayam Wuruk mempersonifikasikan dirinya sebagai tokoh utama dalam cerita Panji itu. Putra mahkota itu menciptakan naskahnya tentang cerita itu sendiri dan pada saat yang sama dia ya memanajerialkan Panji itu sebagai sebuah pattern yang penting dari sebuah negara Thailand gitu mas. Ya, kan? Itu yang artinya ya itu bangunan logika, bangunan basis logika pengembangan maupun
pemanfaatannya itu menarik gitu. Jadi kayak PR gitu, maksudnya kayak di lain sisi kita berhasil menjadikan Panji adalah Memory of the World diakui oleh UNESCO ya. Itu kan selalu prestasi ya. Tapi di slide itu PR kita ternyata masih banyak sekali di dalam gitu loh. Nggak kayak batik ketika dijadikan bahwa itu adalah bagian dari heritage, world heritage misalnya gitu ya. Kita semua satu Indonesia tahu batik gitu ya. Nah Panji ini kan enggak ya. Jadi kayaknya PR-nya Mas Sandra sama Mas Bo ini banyak banget ini. Setuju. Ya, kalau batik kan langsung bisa dipakai ya Mas. Iya makanya. Gitu. Sebetulnya kalau saya ini agak out of topic sedikit. Sebetulnya saya kalau dibanding Panji gitu ya, atau dibanding wayang gitu, saya lebih cemas dengan keris gitu loh. Karena keris itu nggak bisa dipakai tiap hari, kan aneh kita ke mall bawa keris. Gitu. Sama metal detector udah kebaca. Kebaca. Gitu. Makanya agak kalau keris segmen pasarnya agak sempit ya. Betul. Kalau Panji saya pikir gini, saya tuh dulu pernah punya gagasan di Senawangi itu merubah perspektifnya wayang gitu ya. Artinya kalau wayang itu kita masih ribut aja dengan standarisasi atau pakem, masih ngomongin soal itu, kita nggak akan kemana-mana. Karena pada saat kita bicara soal pakem, pasti itu nanti akan terjebak ke aturan-aturan yang ada di seni pertunjukannya atau seni pedalangannya gitu. Terjebaknya nanti ke arah sana. Nah, saya sebetulnya waktu itu ingin membuat tarik wayang itu menjadi sebuah gagasan budaya. Gitu. Jadi dia akan berubah menjadi konten yang bisa kamu taruh di mana aja dengan enak. Taruh di komik bisa, ditaruh di koran bisa sebagai cerita bersambung, ditaruh di blog bisa, ditaruh di mana bisa, ditaruh di animasi bisa, karena kontennya akan itu gitu loh, nggak akan pergi kemana-mana. Dia itu tetap kuat dan tetap mengakar. Nah, Panji itu sangat punya potensi seperti ini, dan Panji itu kok kalau saya lihat punya keleluasaan. Koreksi nanti ya Mas Andra ya. Kalau buat saya Panji itu punya keleluasaan karena masing-masing tempat itu, ya kalau misalnya kayak sekarang gampangnya kayak misalnya di Malang aja 4 penjuru mata angin itu masing-masing mereka punya interpretasi sendiri-sendiri gitu loh. Tapi keluarnya tetap Panji. Kan dahsyat itu. Kalau wayang itu dalangnya udah teriak itu salah itu. Nah itu Mas, makanya kalau aku ini makanya correct me if I'm wrong juga ya. Kalau misalnya ketika kita ngomongin wayang, tentu relate-nya sama naskah-naskahnya tadi Mahabharata, Ramayana gitu kan Mas ya tentunya. Sedangkan kita kan nggak bisa mengklaim itu kan, karena itu dimiliki oleh India dan mungkin negara lainnya. Yang bisa kita klaim kan adalah output keseniannya gitu. Wayang kulit itu yang bisa kita klaim punya kita gitu loh. Cara menuturkan wayangnya itu yang bisa kita klaim itu punya kita gitu. Nah, sedangkan kalau di kasus Panji ini kan dari ceritanya, dari basic ceritanya sampai ke keseniannya bisa kita klaim gitu loh. Itu kan gawatnya gitu ya. Dan sebetulnya sudah dengan sudah dijadikan Memory of the World itu sebetulnya sudah. Sudah. Cuman yang jadi PR tadi aku bilang adalah nggak semua orang tahu loh ini gitu loh. Maksudnya nggak. Aku masih nggak yakin ya kalau kita nggak usah ngomongin yang generasi di bawah kita semua gitu ya, tapi generasi yang sebaya dari mulai Mas Bram, aku, Mas Andra, Mas Bo, aku nggak yakin tahu kenal dengan Panji, Mas gitu. Aku tuh ya, bahkan aku nanya ke generasi, kebetulan eyangku masih sugeng dua-duanya, itu beliau tuh eyang kakung tuh dari Jawa Timur, tak tanya soal Panji itu nggak bisa menjawab, nggak lebih tahu daripada aku gitu. Setelah aku udah ini, jadi memang ini sih agak gimana gitu. Gimana ya, makanya tadi ya, kalau kita bisa mengklaim mulai dari hulu ke hilirnya gitu ya. Iya benar. Tapi nggak semua bisa tahu gitu, kenal gitu kan, sayang banget ya menurut ya. Sekarang sebetulnya kalau dia menjadi budaya banding dan budaya tanding itu, sekarang dia sebagai budaya bandingnya itu sudah rampung atau belum gitu loh. Karena kalau paling tidak sudah bisa menyelesaikan 2/3 etape gitu ya, itu mungkin begitu berani bertanding dengan yang lain. Problemnya kan sekarang pada saat dia bertanding, kayak misalnya gini, wayang
kan di Panji kan juga ada wayangnya, ada wayang gedoknya gitu ya. Ada bentuk wayang kulitnya gitu. Itu popularitasnya memang jauh di bawah wayang kulit purwa gitu ya, karena memang. Tapi kok saya pikir kok itu semata-mata karena dalangnya memang lebih banyak dalang wayang purwa gitu ya, daripada wayang. Kalau dari awal di creationnya, aku nggak tahu pasti ya Mas Andra. Wayang Sasa itu Panji nggak ceritanya? Apa Amir Hamzah ya? Ada bagian Panji, Mas, karena karena perjalanannya itu berkaitan dengan berkaitannya memang sama wayang Amir Hamzah itu. Sama Amir Hamzah ya, oke. Iya. Nah, kalau di Sasak aja tuh di Lombok itu, di NTB itu, Mahabharata nggak laku, Mas. Betul. Oh gitu ya? Nggak laku Mahabharata di sana. Wayangnya itu kontennya isinya Panji. Iya. Jadi sebetulnya ya ada chance, ada peluang ya. Ada, tetap ada. Tapi dengar obrolannya Mas Andra, Mas Bowo segala macam, ceritanya tuh padahal dramaturginya ada gitu ya. Maksudnya untuk itu sebagai naskah entertainment itu memenuhi syarat gitu loh Mas. Sangat memenuhi syarat. Harusnya bisa sangat populer gitu. Dan nggak keberatan message kayak Mahabharata. Kalau buat saya ya, nggak keberatan message. Mungkin kalau Mahabharata itu kan ada PR bukan PR ya, ada beban karena di daerah asalnya itu kan agama ya. Kalau Panji kan enggak gitu, itu kan lebih it's more entertaining gitu loh kalau buat saya gitu ya. Jadi bisa sebetulnya sangat punya chance dipopulerkan gitu ya lebih. Itu makanya Mas Bram tuh PR juga Mas Bram tuh. Yayasan Negeri Rempah juga tuh PR itu. Yang ngobrolin kayak gini sih lebih banyak. Udah jam berapa ini? Sebelum ini udah di ini Uga tadi udah diingetin mau sedikit lagi kelar, tapi sebelumnya pengen nanya ke Mas Bowo juga nih. Mas, tadi kan aku sih cukup impress ya dengan presentasinya tadi ya buat skripsinya. Sekarang udah ada upaya-upaya untuk itu diwujudkan nggak Mas, direalisasikan gitu Mas? Iya, kebetulan sayang banget sih Mas, sampai sekarang tuh belum ada yang ini ya, karena dulu juga aku pas ke sini itu terus terang kenapa aku tadi belum jelasin kenapa bisa sampai ke Jambuwer gitu ya, karena awalnya sebagai orang yang awam itu aku taunya kan Kedung Monggo untuk sebagai objek untuk dilestarikannya, tapi terus kemudian ketika aku datang ke Disparbudnya Kota Malang, terus aku jelasin niatku mau ngapain, justru sama mereka diarahinlah ke Jambuwer itu gitu loh. Jadi mungkin memang sudah jalannya seperti itu. Jadi ya ya itu tadi kayak memang sudah udah sempat bisa ketemu sama mereka, cuman sayangnya ketika sudah jadi itu aku juga belum sempat ketemu banget sama kepala desa di sana ya. Sempat ketemu cuman kayak belum sempat ini karena waktu waktu untuk diskusi juga nggak banyak, dan terus karena udah sibuk juga waktu itu kelulusan sampai terus akhirnya kerja, dan sekarang udah terlanjur pandemi, jadi belum sempat untuk ngurus itu lebih ini lagi sih. Tapi pengen banget supaya bisa sih setidaknya untuk diskusi dulu ke warga di sana, karena kebetulan kalau aku masih berhubungan beberapa kali kan masih telepon-teleponan sama mereka gitu ya, sama keluarga di sana, bilang udah muncul udah dibentuk Pokdarwisnya Mas. Jadi kelompok sadar wisata di sana udah ada gitu. Itu mungkin aku sih berharap ya itu jadi terwujud gitu ya gagasannya Mas Bowo tadi ya. Mudah-mudahan. Pak Andra dari Depdikbud bisa mengucurkan dana. Di Malang itu kan ada, di Batu itu kan ada Jatim Park ya. Ada ya Jatim Park. Jatim Parknya itu ada yang temanya Panji nggak ya? Museum Topeng Mas, museum topengnya. Museum topengnya Mas Dwi kan? Yang di Jatim Park itu. Yang di Jatim Park itu ada museum topengnya ya? Ada. Ada, iya, ada itu di sana. Kalau yang ada museum budaya Panji itu punyanya siapa ya Mas ya? Pak Dwi Cahyono ya? Pak Iya, kalau yang di kota iya. Iya, ya kalau yang di kota memang Mas Dwi Cahyono itu. Yang di restoran Inggil itu ya?
Nggih, Aku iya. pernah ke sana. Itu dulu juga ada ruang pertunjukannya ya, cuman karena memang pertunjukan Iya. seni pertunjukan tuh mahal sih ya. Iya, Susah betul. juga. Senkyopennya oke banget ya. Ini kita nih masih mau ngobrol lagi kan, Mas? Panji masih terus, kan? Masih Ya. ada Akan lanjutan. detail. Ini deh mungkin next-nya ini Mas Andra atau Mas Bowo atau bisa nyeritain versi-versi tadi tuh ada ratusan tuh. Satu versi kita balas gitu. Siapa tahu ntar dapat sponsor juga kan buat mewujudkan proyeknya Iya. Mas Bowo ya kan. Kali nanti ngobrol sebelum masuk episode berikutnya kita dulu ya, tanya dulu sama Mas Andra nanti. Ada kawan siapa nih yang bisa kita ajak nih yang bisa cerita versi-versi lain dari Panji gitu ya. Siap. Itu akan menarik. Oke, Menarik. terima kasih ya Mas Andra, Mas Bowo. Sama-sama. Malam hari ini Sami-sami Mas Unggul. Mas Unggul, Mas Bram, Mas Bowo. Ngobrol-ngobrol lagi. Mas semuanya. Terima kasih semuanya. Oke. Kita podcastnya undur diri. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Jangan lupa subscribe dan tekan gong. Ting ting ting. Thank you. Oke, thank you. Oke, thank you. Selamat malam. Oke.